Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Mepri Ramadhani dari kelas 2AA dengan NPM 062430501001 dari jurusan akuntansi, program studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya. Di sini saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia oleh dosen pengampu Pak Anzaz Rua Usmana MPD. Tugas yang akan saya bahas adalah proposal penelitian yang berjudul Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban terhadap Kinerja pada PT Bank Arta Graha Internasional Tbk, Kantor Cabang Pembantu Calaca Manado, yang ditulis oleh Van Hovel Malaganda dari Politeknik Negeri Manado. Saya melakukan perbaikan proposal penelitian ini sesuai dengan standar dari Politeknik Negeri Sriwijaya dan mengikuti ejaan yang disesuaikan 5. Di sini saya akan membahas 3 hal terkait dengan proposal penelitian ini. Yang pertama adalah latar belakang pemilihan proposal penelitian. Yang kedua adalah kelebihan dari proposal penelitian ini. Dan yang terakhir adalah kendala saya dalam memperbaiki proposal penelitian ini. Hal pertama yang akan saya bahas di sini adalah latar belakang saya dalam memilih proposal penelitian tersebut. Sebagai mahasiswa jurusan akuntansi, saya menyadari bahwa akuntansi tidak hanya berperan sebagai alat pencatatan transaksi keuangan, tapi juga memiliki peran strategis dalam proses pengambilan keputusan dan pengendalian manajemen. Salah satu aspek penting dari akuntansi manajerial adalah akuntansi pertanggungjawaban, yang bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja setiap unit atau bagian dalam suatu organisasi berdasarkan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Saya memilih topik ini karena melihat bahwa dalam praktik dunia kerja, khususnya di sektor perbankan seperti PT Bank Arta Graha Internasional Tbk, keberhasilan organisasi sangat bergantung pada efektivitas sistem pelaporan dan penilaian kinerja. Dengan mempelajari akuntansi pertanggungjawaban, saya ingin memahami lebih dalam bagaimana sistem ini membantu manajemen dalam mengelola biaya, mengevaluasi hasil kerja, serta meningkatkan akuntabilitas setiap pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan. Selanjutnya, hal kedua yang akan saya bahas di sini adalah kelebihan dari proposal penelitian yang saya pilih. Yang pertama adalah relevan dengan kompetensi inti jurusan akuntansi. Proposal ini membahas akuntansi pertanggungjawaban yang merupakan salah satu materi pokok dalam mata kuliah akuntansi manajemen. Topik ini mencerminkan pemahaman yang kuat terhadap bagaimana informasi akuntansi digunakan untuk mendukung fungsi pengendalian dan evaluasi dalam perusahaan. Yang kedua adalah konteks praktis di dunia nyata. Objek penelitian adalah perusahaan nyata di sektor perbankan, yaitu PT Bank Arta Graha Internasional Tbk. Ini menunjukkan keterkaitan langsung antara teori yang dipelajari di perkuliahan dengan praktik akuntansi di lapangan, khususnya dalam hal pelaporan pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja. Yang ketiga adalah menekankan aspek pengukuran dan evaluasi kinerja. Penelitian ini mengangkat pentingnya sistem pelaporan pertanggungjawaban sebagai alat pengukur kinerja unit kerja atau individu dalam perusahaan. Hal ini sejalan dengan tuntutan dunia kerja saat ini yang membutuhkan akuntan profesional dengan kemampuan analisis dan evaluasi yang baik. Yang terakhir adalah berpotensi menjadi referensi bagi penelitian lanjutan. Proposal ini tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan, penulis, dan saya, tetapi juga dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa lain atau akademisi yang tertarik pada topik evaluasi kinerja berbasis akuntansi pertanggungjawaban. Jadi, hal terakhir yang akan saya bahas di sini adalah kendala saya dalam memperbaiki proposal penelitian ini. Nah, jadi kan proposal penelitian ini saya ambil dari internet. Jadi, saya memiliki beberapa kendala. Yang pertama adalah sulit untuk menyesuaikan gaya penulisan penulis dengan gaya penulisan yang diterapkan oleh Politeknik Negeri Sriwijaya. Yang kedua adalah penulis membuat proposal penelitian ini pada tahun 2016, yaitu 10 tahun yang lalu. Pergantian gaya penulisan dari APA 6 menjadi APA 7 juga merupakan kendala saya dalam merevisi proposal penelitian ini. Yang ketiga adalah daftar pustaka yang terdapat di dalam proposal penelitian ini juga masih jauh dari kata benar. Penulis membuat daftar pustaka secara asal-asalan, yaitu hanya dengan mencantumkan link dari sumber yang beliau dapatkan tanpa memperhatikan gaya penulisan. Dan kendala saya adalah menyesuaikan sumber-sumber yang dituliskan oleh penulis. Banyak sumber-sumber yang sudah hilang atau dihapus karena proposal penelitian ini sudah dibuat 10 tahun lalu. Hal ini menyebabkan proposal ini memiliki tingkat plagiarisasi yang tinggi. Dan yang terakhir adalah masih kurangnya kemampuan saya dalam membuat proposal penelitian juga menjadi kendala paling sulit yang harus saya hadapi. Karena beberapa hal yang saya anggap benar selama ini, setelah belajar bersama Pak Anzaz, saya baru
saya baru menyadari bahwa hal tersebut salah. Jadi saya masih harus belajar lagi dari awal dan menyesuaikan dengan tata penulisan yang benar. Jadi, itulah hal-hal yang saya pelajari dan saya alami selama melakukan perbaikan proposal penelitian ini. Saya harap hal-hal yang saya pelajari kali ini dapat sangat berguna untuk kehidupan perkuliahan saya ke depannya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Anza Surwa Usmana atas ilmu yang sangat bermanfaat selama semester 2 kali ini. Sekian video pembahasan saya, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!